Jumpa kembali dengan kami, sahabat pemasyarakatan dimanapun Anda berada. Khusus episode kali ini dengan nuansa yang berbeda, dengan tayangan berbeda yang sangat inspiratif, sangat inovatif, dan tentunya akan membawa nilai-nilai informatif dan nilai-nilai edukasi. Pada episode kali ini telah hadir bersama kami salah satu tokoh inspiratif dan inovatif di Kabupaten Pasir. Siapa beliau? Langsung saja kita berkenalan dengan. Selamat pagi, Pak. Pagi, Bapak. Siap. Nih, silakan perkenalkan diri, Pak. Bapak dari nama, dari mana, dan dalam rangka apa datang ke sini? Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kami dari tim Bank Sampah Binsik Pasir ya diundang sama Bapak Kepala Rutan Tanah Grogot terkait pengelolaan sampah yang di area rutan. Nah, mohon izin perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai Rodi. Kami dari tim inovasi teknologi, Pak, dari Binsik Pasir. Nah, kita juga mitranya Kodim dan binaan Kodim. Ya, betul. Siap, dan selama ini kita memang bergelut di dunia persampahan, Pak, dari 2020 hingga saat ini. Dan alhamdulillah bank sampah kami juga sudah menjadi bank sampah terbesar sekaltim dengan berbagai banyak inovasi yang sudah kita buat. Nah, termasuk yang di belakang lagi proses, kita sedang pembuatan paving block daur ulang sampah plastik. Nah, begitu sekiranya nanti. Terima kasih, Pak Muhammad Rifai. Ini suatu kehormatan ini buat kami, salah satu tokoh inspiratif inovatif di Kabupaten Pasir ini. Kita mau belajar, mau sharing, mau tukar informasi. Jadi begini, Pak Rifai. Sebenarnya kegiatan Pak Rifai ini selaku Direktur Bank Sampah Binsik Kabupaten Pasir. Ini secara filosofi sebenarnya sama dengan tugas kami. Cuma bedanya kalau Pak Muhammad Rifai mengelola sampah ini, kami mengelola manusia. Karena memang tidak dipungkiri kadang-kadang masyarakat kita ini yang lagi menjalani hukuman pidana kan dalam tanda petik dianggap sampah masyarakatnya, Pak. Sampah masyarakat. Nah, tugas kamilah sampah ini yang dalam tanda petik ini kami bina, kita daur ulang. Setelah bebas nanti menjadi sesuatu hal yang bernilai lebih tinggi lagi. Artinya bernilai lebih tinggi itu di sini terkait dengan kemampuannya, perilakunya, keterampilannya, sehingga diharapkan setelah pulang dari sini warga binaan kami ini mempunyai skill dan bisa hidup mandiri dan tidak akan mengulangi tindak pidana. Amin. Nah, ini kira-kira apa ini, informasi apa atau edukasi apa ini yang ingin disampaikan Pak Rifai ini pada kesempatan kali ini? Baik, izin Bapak. Kebetulan kami sudah bikin berbagai banyak barang-barang daur ulang ya, contohnya Pak. Ini ya, yang betul. Ini ya. Nah, contohnya dari plastik kita juga sudah bikin paving block plastik, casing HP plastik, dan juga dari sampah organik juga kita memanfaatkan limbah sayur, sisa sayuran di dapur. Nah, itu jadi pupuk organik. Dan juga kita ada pemanfaatan, apalagi daerah kita kan di Pasir kan khususnya banyak sekali kebun kelapa sawit, Pak. Dan selama ini itu kan cangkang sawitnya itu kan hanya dibuang saja, tidak kelola dibakar lagi atau enggak kadang dijual keluar dan sangat murah sekali harganya. Nah, kami juga sudah bikin briket, Pak, dari arang. Nah, ini dari bahan bakunya cangkang kelapa sawit. Betul. Dan ini nanti produk turunannya adalah ada asap cair, dan juga limbahnya juga kita bikin media tanam, Pak. Jadi tidak ada yang terbuang. Nah, jadi bahasanya Zero Waste, seperti programnya Pak Bupati tahun 2025 adalah Kabupaten Zero Waste tanpa sampah, bebas sampah. Betul. Begitu. Memang di seluruh Indonesia kayaknya sampah ini menjadi momok. Jadi sampah tidak ditumpuk di TPA, tapi dikelola. Bagaimana dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bernilai lagi. Nah, dan semuanya kalau menurut saya tidak ada sampah yang tidak bernilai. Baik itu organik dan anorganik. Bekas nasi dan lain-lain juga banyak dibudidayakan maggot. Nah, untuk kompos dan lain-lain, Pak. Iya, betul. Terus ini ngomong-ngomong, di belakang nih ada mesin ini. Terus ada sampah-sampah ini kita lagi proses apa ini? Mau didaur ulang menjadi apa ini? Siap, Pak. Nah, ini ada sampah-sampah plastik yang tidak ada nilainya. Ya, selama ini kan hanya dibuang saja, Pak. Dan sampah plastik kan butuh waktu kurang lebih
400 tahun baru bisa terurai ya. Terurai ya, betul. Asapnya. Dan ini adalah mesin untuk peleleh plastik, Pak. Oh, peleleh plastik. Nantinya sampah itu akan direbus, leleh, baru nanti kita cetak jadi paving block. Oh, nanti ini. Siap. Ini hasil produknya ini. Hasil paving produknya. block ini Betul. dari plastik ya? Dari plastik yang dari plastik kita cetak. jenis apa aja ini, Pak? Semua plastik masuk, Oh, Pak. semua jenis masuk. Iya. Plastik masuk blank Betul. gitu ya. Oh, dari iya, bungkus mie instan, bungkus permen, termasuk styrofoam yang kotak nasi zaman sekarang itu. Iya, betul. Nah, yang susah terurai, nah dia akan dilebur jadi satu, Pak. Jadi kalau tidak ada sampah yang terbuang. melihat fisiknya nih tahan Sangat berapa kuat, Pak. ini nih? Nah, Tahan berapa sudah kilo kebetulan ini? kita sudah uji laboratorium. Oh, sudah ya? Ya, laboratorium dinas PU dan bisa menahan beban per satunya itu 226 kilo. 200. Ya, 226 kilo. 26 kilo. Wah, luar Siap. biasa nih. Lebih ini nih, lebih kuat daripada paving semen ini Nah, ya. Sama pasir ini sedangkan semen itu cuma mampu 90 kilo saja, Pak. ya. Oh, begitu ya. Ya. Baik, Makanya baik. di sini kan kita mengajak warga binaan, Bapak, kita sama-sama belajar. Betul. Ya, nantinya kita memanfaatkan sampah biar jadi produk-produk yang bisa bernilai. Bernilai. Betul. Siap. Terus kita unboxing lagi nih. Siap. Yang ini nih, yang Ah. model cair ini apa ini? Ya. Sirup kah atau apakah ini? Ini Waduh. adalah asap cair. Oh, Nah, asap cair dari pembakaran limbah tempurung kelapa, Pak. Oh, Untuk jadi arang. jadi tempurungnya jadi produk ini. Betul. Terus Limbahnya, asapnya jadi asap cair, Pak. Dicairkan Betul. begini, Pak. Asapnya aja bisa jadi duit. Bisa nih jadi duit, ceritanya, Pak. Gimana? Ya. Ceritakan ini Baik. prosesnya ini. Nah, dan pada kegunaan. awalnya kita kan melihat potensi batok kelapa yang sangat banyak, Pak. Di penjual-penjual santan khususnya itu kan selama ini batok hanya dibuang-buang saja. Nah, dari situ kita berpikir kayak apa caranya agar bisa terkelola dengan baik. Nah, akhirnya kita berinovasi bikin pertamanya cukup arang saja, Pak. Arang tempurung kelapa. Oh, Dan itu awalnya pun dari tempurung kelapa dulu ya? jadi arang. Dan itu pun laku dijual, Pak. Kita kirim ke perusahaan briket punyanya orang Arab itu di Surabaya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, pada saat di 3 bulan, warga ternyata komplain. Asapnya kok banyak ini bakar batok kelapa. Iya, Ngebul, betul, Pak, betul, ternyata. iya. Dari situ Mencemari udara, lingkungan ya, udara betul. lingkungan ya. Apalagi di desa Pepara itu banyak walet, Pak. Akhirnya orang kan protes kabur waletnya, Iya. pedih. Betul. Nah, dari situ kita berpikir stop dulu produksi 3 bulan. Kita mikir nih diapain biar bisa tetap bakar tapi kita nggak menghasilkan asap. Nah, dari situ saya cari referensi segala macam. Kita buatlah tungku. Tungku kapasitas 1 ton. Nah, asapnya tadi yang tadinya ngepul ke atap kita tutup. Kita alirkan ke pipa. Nah, pipa itu menyentuh air, Pak. Nah, terjadilah proses namanya kalau bahasa ilmiahnya itu kondensasi. Iya. Nah, bahasa Indonesianya pengembunan, ngembun. Ngembun ya. Nah, netes jadilah asap cair, Pak. Ini Nah. kalau ini asap cairnya dari pembakaran cangkang kelapa sawit ya? Atau batok kelapa, batok kelapa. Oh, kalau ini batok kelapa. Batok kelapa. Oh, Iya. iya. Batok kelapa. Jadi 1 ton batok kelapa kita bakar itu menghasilkan kurang lebih 80 liter asap cair untuk 1 ton. 1 ton. Nah, kemarin kan awalnya saya kira ini buat apa sih asap cair kan? Iya. Saya tumbuk aja. Pada saat kita diundang sama Bapak Menteri Kehutanan untuk Expo IKN, nah di situ ada orang dari Jawa Barat, Pak, dinas peternakan. Loh, kok saya cari ini? Kok ada di sini? Oh. Dari apa? Tempurung kelapa. Nah, udah saya beli. Bapak produksi banyak. Per liternya kita dibeli 50.000, Pak. Per liter. Per liter. 50.000 ya? 50.000 1 liter. Padahal dari asap yang Asap kemarin saja. dibuang ya. Betul. Coba kalau dari awal tahu udah jadi duit. Sudah jadi banyak duit ya. lagi. Terus fungsinya apa ini, Pak? Nah. Cairan ini, Pak. Cair ini ternyata uji lab mereka mengatakan pertama untuk pestisida organik. Jadi tumbuhan apapun kan banyak ulat segala macam. Ketika disemprot dia tidak kembali lagi, Pak. Organik bisa ya? Organik. Ini kan organik, Pak. Betul. Dari asap cair saja. Nah, terus yang kedua dia penetralisir bau. Bau di kandang peternakan. Oh, peternakan. Ya, pemakaiannya 1:10 dicampur air, disemprotkan ke kotoran tai ayam, dia nggak bau tai ayam. Netral baunya. Netral ya, betul. Nah, dari situlah yang ngambil kita itu dinas peternakan. Betul. Nah, dari peternakan ya biasanya. ya, makanya dari hal yang memang polusi kita berpikir disitulah kita pentingnya berinovasi, Pak. Inovasi. Betul. Nah, tetap produksi tapi tidak menghasilkan polusi. Betul. Jadi intinya semua sampah itu kalau kita tahu caranya, betul. tahu mau belajar, Betul. mau cari referensi, semuanya sebenarnya tidak ada yang terbuang Betul. sebetulnya. Ada nilainya.
Nah, dan ternyata mahal. mahal, betul. Awalnya murah karena sampah, setelah kita daur Jadi ulang mahal. menjadi suatu hal yang Yes. sangat mahal. Menarik ini. Saya cukup tertarik dengan ini nih, Pak Rifai ini, asap cairnya ini. Tadi dibilang bisa untuk tanaman, semprot Ya, tanaman yang semua organik. tanaman. Kebetulan kan kita di belakang ini posisi kita podcast ini. Mungkin Sobat Popas dimanapun Anda berada, mungkin melihat tayangan kami selalu di studio kami. Ini memang episode yang khusus ini. Kita di alam terbuka, di outdoor. Kita saat ini kita mengambil tayangan ini di SAE namanya. Jadi sarana asimilasi dan edukasi. Di belakang ada perkebunan yang ada beberapa tanaman pohon buah-buahan dan hortikultura. Di belakang ada duren, ada alpukat, ada kelengkeng, dan tanaman hortikultura, ada cabai, ada tomat, kangkung, yang lain-lain yang dibutuhkan. Jadi ini bisa kita semprot untuk tanaman Bisa, kita, Pak. ya? Betul bisa, sekali. Pak, ya? Bisa. Tinggal cara aplikasinya kayak seperti pupuk-pupuk biasa itu saja ya? Betul, dicampur air, terus terus begitu disemprot saja begitu ya? saja. Oh, begitu saja Ya, perbandingannya 1:10. Satu botol ini. Jadi 1 liter 10 liter air. Oh, 1 liter betul. ini 10 liter, 10 liter air. air. Ya? Satu banding. Ya, sudah kita uji coba kemarin di tepian Batang itu di tanaman jeruk, Pak. Oh, ada salah satu ya. petani datang pada saat nyetor sampah. Saya punya tanaman jeruk yang setiap hari harus mengambil ulatnya 25 sampai 26 biji ulat. Nah, akhirnya disemprot, dia nggak balik lagi. Oh, nggak balik lagi ya? Ya, dan ternyata memang ini bau asapnya pekat, Pak. Ini kalau sudah tumpah di baju 2 hari nggak hilang. Oh, baunya ya? Baunya. Baunya ya. Memang bau asap. Nah, mungkin itulah yang mungkin jadinya hama-hama yang biasanya ngerogoti tanaman itu dia tidak mau. Oh, begitu ya. Yes, begitu, Baik, Pak. baik. Ini Sobat Popas dimanapun Anda berada, ketika Anda semuanya pengen lebih dalam, lebih tahu, atau mungkin mau mencoba produknya, bisa menghubungi nomor HP di bawah ini. Sama beliau bisa, sama kami di Rutan Tanah Grogol juga bisa. Kami akan memberikan pelayanan yang terbaik. Begini, Pak Rifai. Ini menariknya begini. Ini seperti istilahnya kita seperti gayung bersambut. Memang program dari Pak Menteri kami, dari Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan, turun ke Pak Direktur Jenderal Pemasyarakatan, dan kami dibimbing oleh Bapak Kakanwil Kalimantan Timur ini. Memang warga binaan yang berada di lapas atau rutan itu memang didorong untuk melaksanakan kegiatan ketahanan pangan dan UMKM. Nah, kalau yang di sini UMKM ini, kami punya banyak tenaga nganggur di sana. Nah, ini mau kita apakan? Ya tadi kita harus berinovasi untuk mengelola mereka tadi, mendaur ulang tadi loh yang kita di awal ngomong. Nah, ini yang kami butuhkan ini sebetulnya kayak semacam teknologi tepat guna yang murah, meriah, tapi menghasilkan, dan bahan-bahannya nggak terlalu mahal, atau syukur-syukur kalau sampah ini kan insya Allah harganya kan agak-agak miring ya. Ini kira-kira produk UMKM apa ini yang kira-kira yang cocok ini dengan kondisi kami ini untuk warga binaan di dalam ini, Pak? Nah, kira-kira kalau untuk produksi makanan kan sudah, Pak ya? Sudah, alhamdulillah sudah mempunyai produk makanan, merek. Betul. Dan kita selanjutnya mungkin kebetulan kami kan juga bikin kursi. Kursi dari botol plastik. Plastik ya, betul. Dan itu pun bahan bakunya cuma plastik, lakban. Kalau pengen agak empuk dikasih busa baru dibalut sedemikian rupa, itu sudah jadi kursi yang cantik, Pak. Orang nggak akan tahu kalau dalamnya sampah. Itu dari botol aqua itu dari botol air mineral, betul. Yang disusun itu ya? Disusun 519. Yang besar itu ya, 1,5 liter itu betul ya? Sekali, Pak. Itu dirangkai jadi itu dirangkai jadi satu. Kasih spons, terus dikasih sarungnya. Sarungnya boleh dari kulit atau mungkin dari dikasih kaki kursi itu sudah sangat bagus sekali. Itu kira-kira satu set kursi itu harga dasarnya berapa itu? Harga dasarnya bahan-bahannya HPP-nya bahan-bahannya kurang lebih ya 860.000 lah, Pak. Tidak sampai 1 juta. Kalau dijual kemarin kita jual 3,5 juta, Pak. 3 juta. Siap. 3,5 juta. Betul. Berarti dari 800 dari 3,5 juta. Harga dasar 850. Dan bahannya pun dari sampah. Dari sampah sebagai layak kita coba ini. Siap. Nanti insya Allah ini kita terapkan di warga binaan.
Kebetulan ini banyak kan Pak ya. Sebetulnya agak ringan, murah, efisien, nggak perlu mesin yang seperti ini, tinggal bahan-bahan selesai kerjakan kita jual. Kita gitu. jual. Nah, ini memang UMKM seperti ini Pak yang kita butuhkan. Terus kira-kira apa lagi nih Pak? Kira-kira apa lagi nih potensi-potensi dari warga binaan kita yang perlu kan kita pastinya dengan kurang lebih dari 750 orang, otomatis kan dapur tiap hari masak Pak. Betul. Pastinya kan ada sisa sayuran. Nah, atau kulit buah, kulit jeruk atau kulit semangka segala macam. Ada kulit telur, ada kulit buah-buahan. Selama ini kan dibuang pastinya. Ya pasti. Atau dibuat kompos. Nah, kita bikin inovasi juga, kita bisa buat pupuk cair. Nah, pupuk cair itu dari limbah sisa sayuran dan kulit buah. Nah, itu kita nanti bahan-bahannya cukup 10 liter air, 3 kg sampah organik, nah, sama 1 kilo gula merah. Jadi yang bikin mahal adalah kita fermentasinya pakai gula merah. Jadi organik, bukan pakai M4 yang kimia. Nah, kan ada M4 itu untuk pembusukan. Nah, kita bakterinya alami dari organik. Nah, kita tutup rapat selama 3 bulan, Pak. 3 bulan, ya. Itu dari produk pupuk cair. Oh, bisa dicairkan itu nanti? Cair nanti, Pak. Karena memang cair itu. Nah, itu 1 tong, 1 liternya harga sekarang kurang lebih 60.000. 60.000. 1 liter. Jadi kita bikin 1 tong berarti sekali panen 60 kali 10 600.000. 600.000. Ya, dari limbah sisa dapur saja. Sisa dapur aja. Kalau kita punya 10 tong 6 juta, Pak. 6 sekali juta. panen. Kalau punya 20? Nah, 12 juta. Luar biasa. Kita kasih label sendiri. Nah, jadi pupuk organik rutan. Nah, betul gitu ya, kita kasih lapas, sendiri betul ya, Pak. Gitu ya. Nah, mereknya didaftarkan ke Haki. Ke Haki, betul. Seperti kita punya makan kemarin betul sekali. Menarik sekali nih sahabat Kompas, bincang-bincang ini. Kalau kita ngobrol dengan tokoh yang inspiratif, yang penuh inovatif, kita juga bisa banyak belajar. Ternyata kalau kita mau berusaha hal-hal yang mungkin dianggap sampah oleh masyarakat, yang terbuang, tidak ada harganya, ternyata tutup botol aqua itu aja ada nilai jualnya dan bisa didaur ulang dengan bahan yang lebih bagus lagi. Nah, ini terakhir ini Pak Rifai, mungkin apa ini ya, kiat-kiat apa ini ya, atau mungkin kerjasama apa lagi nih ke depan, mungkin selama ini yang bisa kita lakukan. Mungkin kalau dari kemarin kan kita ngumpulin, kita jual, tapi kan masih barang mentah. Kami pengen selangkah lebih maju lagi untuk para warga binaan, bukan hanya menjual sampahnya. Kalau kita mampu dan sekiranya layak untuk kita daur ulang sendiri, kan kenapa tidak? Gitu. Karena begini, maksud dari pimpinan kita itu di lapas didorong untuk MKM itu sebenarnya pertama untuk membekali mereka supaya punya keterampilan. Yang kedua, praktek di sini. Jadi bukan setelah ilmunya didapat, praktek nih selama menjalani pidana di sini. Yang ketiga, minimal mereka punya modal karena yang bekerja di kami ini ada preminya. Nah, setelah keluar nanti ya tadi menjadi bernilai. Dia sudahlah pinter, sudahlah punya pengalaman, punya skill, modal, kita dibantu modal yang usaha yang ringan-ringan, yang murah-murah, mereka sudah bisa. Mungkin apa ini pesan atau kiat untuk kami semua ini yang di sini, Pak? Ya, baik. Tentunya jika kita bergelut dengan bahasa UMKM, kan itu usaha mikro, kecil dan menengah. Kebetulan saya juga Ketua Bidang Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif UMKM Mitra Kideko. Selama ini juga kita disupport sama perusahaan dari dana CSR Kideko. Jadi kita pun juga membina usaha-usaha kecil yang baik itu termasuk bikin telur asin, segala macam itu ada, Pak. Termasuk bikin sabun. Berarti kita bergabung di bawah Pak Rifai bisa itu nanti ya? Bisa. Jadi kami juga berbagai banyak usaha kecil yang awalnya kecil. Contohnya ada pengusaha gula aren, pengusaha yang keripik es asin namanya di Kuaru. Nah, di Kuaru itu awalnya bikin sederhana saja, Pak, kemasannya, baru kita bantu kemasan. Kita ajak mereka ikut pelatihan perizinan, nah, baik itu halal dan lain-lain, PIRT, dan akhirnya sekarang sudah mulai terkenal dan kemarin sudah dapat kontrak dengan Disperindaku Provinsi untuk jadi oleh-oleh haji, Pak. Gitu ya. Jadi berangkat itu disangoi ikan asin tadi dari Kuaru, Pak. Nah, di situ mungkin nanti kita selanjutnya apa yang ada bisa dipotensi di yang ada di rutan yang belum terkelola, bisa kita bicarakan lebih lanjut. Betul. Ya. Ini kita baru ngomong sampah loh ya. Sampah. Belum yang lain. Belum yang lain ya. Ini barang-barang yang paling apa ya?
dianggap nggak berguna aja, Betul. ternyata berguna. Begitu ya. Kedepannya begitu Pak ya. Siap. Yang paling kecil itu, yang paling sekarang yang bisa kita gerak cepat adalah yang pertama kursi botol. Kursi. Yang kedua pupuk cair. Siap. Yang ketiga jika memang ada alat seperti di belakang, kita bisa bikin paving block, Pak. Paving block ya. Jadi 3 itu yang pertama, dan itu kan ada. Ada. Selama ini tidak terjamah dan tidak terkelola. Betul. Siap. Betul. Baik. Nah, Ini kami pun juga mungkin sekedar informasi untuk sahabat Kompas dimanapun Anda berada, dan untuk pada Pak Ripai, kami di dalam pun sudah melaksanakan kegiatan yang UMKM juga. Kami punya laundry juga. Sementara ini untuk apa namanya, untuk internal kami. Tapi minimal UMKM laundry ini kan butuh sabun cair. Dan itu kan bisa kita buat sendiri. Warga binaan di dalam kan setiap hari harus mandi. Kalau kita bisa produksi sendiri, sabun mandi sendiri, kan alangkah lebih bagusnya. Betul sekali. Intinya prinsipnya perintah pimpinan itu dari kita untuk kita, dan memberikan bekal keilmuan kepada para warga binaan. Ini nanti mohon kami nanti pengen bergabung di forum itu, di forum UMKM-nya di bawah pimpinan Pak Ripai. Dan yang tidak kalah penting, kadang-kadang kelemahan kami semua Pak, Lapas Rutan ini, kita produksi bisa memasarkan atau menjual. Ini kadang-kadang kalau tidak lewat sebuah komunitas nanti kan agak apa ya, sulit lah berkembangnya. Repeat ordernya itu akan lambat. Nanti saya mohon dibantu. Terima kasih ini Pak Ripai atas kehadirannya. Demikian sahabat Kompas dimanapun di seluruh Indonesia, Anda tadi sudah menyimak, tolong simak sampai selesai tayangan ini. Mudah-mudahan ada hikmah, ada ilmu yang bisa kita peroleh bersama tayangan kita kali ini. Salam masyarakatan, pasti bermanfaat untuk masyarakat.